Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah sekalian rahmati Allah, pada hari ini ada sesuatu yang mungkin saya anggap penting untuk kita bahas. Ya, karena sering sekali kita dengar dan diulang-ulang terus bahwasanya syarat diterimanya satu amalan itu adalah ikhlas. Dikit-dikit kita disuruh ikhlas. Semuanya amal ibadah yang kita kerjakan di atas muka bumi ini perlu dengan yang namanya ikhlas. Ya, makanya dikatakan bahwasanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu pondasi dari seluruh amal soleh yang kita buat di atas muka bumi ini. Dan itu sesuatu yang perlu digapai dan selalu dipastikan ada pada diri seorang muslim. Karena amalan tanpa ikhlas itu amalan yang sia-sia, tidak akan berbuah pahala sama sekali. Mau sholatkah itu, sedekahkah itu, apapun itu, mau sebesar apapun amalnya dia buat, jika tidak dibangun di atas ikhlas, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting yang perlu diketahui tentang ikhlas. Di sisi yang lain kita tahu bahwasanya syarat dari diterimanya amal adalah mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesuai dengan anjurannya Rasulullah. Jadi orang yang sudah mengikuti Rasulullah, dia tinggal jaga ikhlasnya, insyaallah amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia hanya mengikuti Nabi saja tanpa ikhlas, maka amalannya tidak diterima. Atau sebaliknya, sudah ikhlas tapi amalannya bikin-bikin sendiri, ya sama, tidak diterima amalannya. Fahuwa raddun, kata Rasulullah SAW, amalannya akan tertolak. Lalu para ikhwan subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas ada apa di balik ikhlas ini, kenapa kok sering diulang-ulang, kenapa kok sampai dibilang asas, pondasi bagi setiap amalan, ya, apa saja yang bisa didatangkan oleh ikhlas, kita akan bahas itu nanti. Namun kita mau tahu apa definisi dari ikhlas. Sebagian ulama mengatakan ikhlas itu adalah kebalikannya syirik. Apa musuhnya syirik atau kebalikannya syirik? Ya ikhlas. Kebalikannya ikhlas ya syirik. Karena saat dia ikhlas, dia hanya berharap kepada Allah, cari ridho Allah, cari rahmat Allah, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kasarnya kita cari muka, bukan sama orang tapi sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ikhlas, murni. Sebaliknya, kalau sudah beramal tapi tidak mencari ridho Allah, tidak mencari wajah Allah, apa yang dicari? Ada hubungannya sama manusia pasti. Nah, makanya dibilang ini sudah tidak ikhlas. Makanya amalan-amalan seperti ini dibilang syirik kecil. Riya. Riya itu adalah syirik kecil karena dia tidak ikhlas. Langsung ranahnya masuk ke dalam syirik. Ini sebagian mendefinisikan ikhlas itu musuhnya apa? Syirik, kebalikannya dari syirik. Sebagian ulama yang lain secara bahasa, yani memaknai ikhlas secara bahasa adalah murni, khalis, ya, khulas atau khalasa, ya, kha, lam sama shad itu artinya ya kemurnian. Orang kalau jual madu, madunya madu yang murni, susunya murni. Itu ya dari kata itu, khalis itu tadi. Khalis, ya, bersih, murni, tanpa ada campuran yang lain. Ini secara bahasa. Jika sama kita ditarik ke dalam syariat, maknanya tadi, ya, saat orang itu murni niatnya untuk siapa?
untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah, salah seorang dari kalangan para salaf dulu, ya, al-ikhlasu sidqun niyyah ma'allah. Niat yang jujur hanya untuk Allah saja. Dirinya, hatinya hanya ada bersama Allah. Itu juga dikatakan oleh salah seorang Sahal bin Abdullah, sama dari kalangan para salaf terdahulu, al-ikhlasu ayyakuna sukunul abdi wa harakatihi lillah. Saat pergerakan dan diamnya seorang hamba itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Diam lillah, bergerak beramal juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga oleh yang lain, salah satunya dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mendefinisikan artinya ikhlas. Ya, kata beliau, kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Idza amilta amalan la turidu bihi dunya." Saat engkau melakukan suatu amalan yang tidak engkau inginkan darinya balasan dunia. Ini dikatakan oleh Imam Ahmad tentang al-ikhlas. Lalu para ikhwan subhanahu wa ta'ala, siapakah orang yang ikhlas itu? Manil mukhlis? Apa tanda-tandanya? Dan ini bisa kita aplikasikan pada diri kita. Kita sudah ikhlas apa belum? Dan tidak boleh seseorang merasa dirinya sudah ikhlas. Makanya dikatakan, kalau tidak salah oleh Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka ikhlasnya masih membutuhkan ikhlas. Jika dia merasa dirinya sudah ikhlas, berarti ikhlasnya masih membutuhkan ikhlas. Ya. Tapi kita mau tahu sejauh apa keikhlasan kita dalam diri ini, maka disebutkan saat amalan kita tidak berbau dan tidak kita inginkan darinya pujian manusia. Ini salah satu apa? Bentuk keikhlasan. Kita beramal tapi kita tidak ingin dipuji sama siapapun. Ya. Dikatakan yang lain, siapa orang yang ikhlas? Man yaktum hasanati, orang-orang yang menutupi kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menutupi keburukan-keburukannya. Sebagian yang lain mengatakan, orang yang ikhlas itu orang yang sama saja, mau dicela, mau dipuji, begitu terus dia sama. Pujian tidak mengangkat, hinaan juga tidak merendahkan dia. Ini ciri-ciri orang yang ikhlas. Mau dia dipuji-puji sama orang, tidak nambah, ya segitu-segitu aja, biasa saja. Mau dicela sama orang, ya dia terus jalan di situ. Ini koridor atau tanda-tanda seseorang itu ikhlas. Kalau dipuji tambah jadi, dihina melempem, ini tanda orang tersebut kurang ikhlas. Lalu para jamaah subhanahu Allah, apa hukumnya ikhlas? Ya. Maka disebutkan bahwasanya hukumnya ikhlas adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mendatangkan amalan hati yang sangat besar yang satu ini. Wajib semua amalan yang sama Allah diminta untuk kita amalkan, yang wajib, yang sunnah, ya wajib dan sunnah itu sama-sama diminta. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wajib permintaannya tidak bisa ditawar, kalau sunnah permintaannya masih bisa ditawar, tapi dua-duanya perintah dari syariat. Ya, maka dari itu wajib. Apapun amalannya kita diwajibkan untuk melakukan dan mendatangkan yang namanya ikhlas ini. Salah satunya Allah SWT berfirman dalam surat yang semua kita hafal, surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha terus mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita ini diperintahkan oleh Allah, diperintahkan. Umiru. Perintah bukan ini? Perintah. Kalau ada kata perintah dalam Al-Quran dan tidak ada yang mengeluarkan maknanya dari perintah, tidak ada penjelasan yang lain kemudian ditemui, ternyata perintahnya bukan perintah yang bisa ditawar, maka hukumnya wajib. Perintah dari Allah, terus tidak ada penjelasan yang lain yang mengeluarkan dia turun pangkatnya dari wajib ke sunnah, tidak ada penjelasannya, maka hukumnya ini tetap pada kewajiban.
Tidaklah diperintahkan melainkan hanya untuk menyembah Allah. Gimana menyembah Allahnya? Mukhlisin, ikhlas lahuddin, untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beragama ini. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya wajib. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Az-Zumar ayat 2. Ya. Fa'budillah mukhlishan lahuddin, dan sembahlah Allah semata ikhlas, hanya mengharap pahala dan ridho dari Allah saja. Ini bentuk makna dari ikhlas dan hukumnya ikhlas, yaitu wajib. Lalu para jamaah sekalian, kita ingin bahas apa keutamaan dan buah dari keikhlasan itu sendiri. Ya, sekarang kita tahu ikhlas itu wajib, hukumnya harus kita berbuat. Namun biasanya ada buahnya. Orang yang punya amalan, orang yang berbuat kebaikan, kebajikan, biasanya sama Allah SWT dikasih ganjaran. Dan biasanya ganjarannya langsung ada di dunia ini. Dan ada buahnya, ada keuntungan yang bisa dipetik oleh orang-orang yang selalu ikhlas dalam beramal. Yang pertama disebutkan, manfaat dari ikhlas itu adalah mengangkat derajat seseorang kelak di surga. Ini salah satu keutamaan orang-orang yang ikhlas. Mengangkat derajat seseorang, mestinya dia ada di situ di surga. Tapi karena dia selalu ikhlas, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, tidaklah engkau berinfak satu infak yang infakmu itu, sedekahmu itu hanya berharap pahala dari Allah saja, illa ujirta biha, melainkan Allah akan ganjar itu, hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai apa-apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Kalau kamu berharap itu ya hanya kepada Allah saja, maksudnya tidak ngarep pujian orang, tidak ngarep yang lain, dia berbuat begitu, ngasih makan istrinya, ngasih sedekah ke orang tidak punya, berharap pahala dari Allah, tidak ada harapan kepada yang lain, ya. Illa isdatta bihi darajatan wa rif'ah, melainkan itu akan mengangkat derajatmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka para jamaah sekalian Allah, ini salah satu buah yang akan dipetik bagi orang-orang yang selalu ikhlas dalam amalannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang selalu ikhlas, doanya akan mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu kisah yang cukup panjang, bagaimana ada 3 orang yang pergi safar lalu berteduh di gua. Tiba-tiba ada batu yang jatuh dari gua menutup pintunya gua, yang membuat akhirnya mereka tidak bisa keluar dari gua. Salah seorang di antara mereka mengatakan, ya, innahu lan yunjikum min hadhihi as-sakhrah, sungguh kita tidak akan selamat dari batu ini, illa an tad'u Allah bi salih a'malikum, kecuali engkau harus doa kepada Allah, kita harus doa kepada Allah dan bertawassul dengan amalan soleh kita. Akhirnya masing-masing punya doa, ya. Semua doanya kita lihat, tiga-tiganya doanya membuktikan amal soleh yang dibangun di atas keikhlasan itu bisa buat doa orang diijabahi sama Allah. Yang pertama, yang mendahulukan orang tuanya, ya. Mereka atau salah seorang di antara mereka itu suka bawa susu pulang ke rumahnya, dan dia tidak mau kasih ke anak ke istrinya sebelum sama dia diduluin orang tuanya dulu. Namun di hari itu ternyata orang tuanya sedang tidur. Pulang mungkin kemalaman, orang tuanya sudah tidur, ditungguin sama dia sampai orang tuanya bangun, padahal anaknya nangis-nangis, rengek-rengek minta susu, sama dia ditunggu sampai sudah orang tuanya minum, baru orang tuanya dikasih. Ya Allah, kata dia, Allahumma
Fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, kalau aku melakukan itu ya Allah karena ikhlas mencari ganjaran darimu ya Allah, fafruj anna ma nahnu fih, bantu kita dari masalah kita ini, keluarkan kita dari gua ini ya Allah. Fanfarajatis sakhra, ternyata ya, kata dia, kalau aku melakukan itu ya Allah, cari pahala darimu ya Allah, ikhlas untukmu ya Allah, tidak ada harapan yang lain, tolong keluarkan kami dari sini, selesaikan urusan kami sama batu ini. Tiba-tiba batunya bergeser para jamaah. Yang kedua, berhasrat untuk berzina dengan anak pamannya. Dia suka sama anak pamannya, digoda ya, karena si laki-laki ini banyak uangnya dan si anak pamannya yang perempuannya miskin, dan dia jatuh hati. Dan suatu hari si perempuan butuh uang, yang akhirnya seakan-akan nerima mau dizinai, tapi di detik-detik terakhir saat mau zina, si perempuan bilang, "Tidak halal ini yang kita buat kecuali kamu halalkan dulu aku." Tuh uangnya sudah dikasih sama si yang laki, sudah tinggal zina aja. Tapi sama perempuan dikasih tembakan yang terakhir, karena perempuannya soleha, "Tidak halal kamu berbuat ini sebelum kamu halalkan aku." Kaget yang laki, sadar para jamaah, akhirnya ditinggal. Katanya yang laki, "Ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, kalau aku melakukan ini ya Allah, atau melakukan itu, meninggalkan perzinahan itu karena mencari pahala darimu ya Allah, berharap ridhamu ya Allah, tolong selamatkan kami dari gua ini. Kalau memang aku ikhlas meninggalkan itu hanya untukmu ya Allah." Dikabulkan doanya sama Allah, geser lagi batunya. Tapi masih belum bisa keluar, perlu geseran sekali lagi. Yang satunya, yang ketiga sama, punya masalah yang cukup besar. Apa masalahnya? Dia mempekerjakan orang, lalu orangnya sama dia dikasih upah. Hanya satu yang tidak sempat mengambil upahnya. Pergilah orang ini yang tidak sempat ambil upahnya. Upahnya orang itu sama dia disimpan, lalu diputar jadi bisnis. Ini yang mestinya dikasih bayarin upah ke orang yang dulu kerja, sama dia uangnya dijadikan aset atau diputar bisnis. Subhanallah, sama Allah dikasih keberkahan bisnisnya, jadi punya satu lembah kambing, ada ribuan kambing. Sekian lama, tiba-tiba orang yang kerja itu datang. Mungkin dulu lupa mau ngambil upahnya, akhirnya mungkin ditunda-tunda untuk diambil karena jauh jaraknya. Suatu hari mungkin ada perlu di kota tersebut, datang sekalian datengin orang yang dulu dia kerja di situ. "Saya orang yang dulu kerja sama kamu, yang tidak sempat saya ambil upahnya." "Oh iya, mana upahnya? Saya tagih sekarang." "Ini upahnya." Dikasih lihat, kambing satu lembahnya, maaf. Kata orang ini, "Jangan bercanda, jangan bercanda." "Bener, ini upah yang mestinya saya bayarkan ke kamu, sekarang saya putar jadi kambing sebanyak ini. Kalau kamu mau ambil semua, haknya kamu." Katanya orang yang dulu mempekerjakan dia. "Iya, betul," kata dia. "Iya, ambil semua." "Saya ambil." Diambil semua jamaah, tidak ada sisanya. Ya, mestinya kan disisain kayak 1, 2, tidak ada, disikat semua, habis, bersih. "Bener punya saya ini?" "Iya." Semua diangkut, bawa semua angkut. "Ya Allah," ini kata bosnya, "kalau memang aku memberi dia semua itu ikhlas untukmu ya Allah, tolong selamatkan kami dari ini ya Allah." Wallahi jamaah, geser tuh batu, batunya geser, keluarlah mereka semua selamat dari maut. Siapa yang bisa geser? Orang kampung pun tidak mampu mau geser itu batu itu dari gua itu. Tapi saat orang itu selalu ikhlas, doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di hadis yang barusan kita baca itu, bahwasanya keikhlasan dalam amal itu menjadikan dua sebab. Yang pertama, amalan orang jadi diterima oleh Allah. Yang kedua, amalannya itu mengantarkan seseorang ke diijabahinya doa orang tersebut.
Ya Allah, kalau memang aku ikhlas ya Allah. Tiga-tiganya ngomong begitu semua. Ya Allah, memang aku ikhlas ya Allah. Dengan kata lain, amalannya diterima sama Allah. Akhirnya doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gunanya dan buah dari keikhlasan. Kita semua ingin doa-doa kita diijabahi oleh Allah para jamaah, maka coba kita belajar terus, jaga niat kita terus saat mau beramal soleh agar selalu ikhlas hanya untuk meraih pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari bau-bau duniawi. Buah yang selanjutnya, yang keberapa ini? Yang ketiga. Ikhlas itu akan menyingkirkan penyakit-penyakit hati yang menyesakkan dada seseorang. Iri, dengki, suudzon, hasad, semuanya itu akan terjauhkan dari hati seseorang yang selalu ikhlas dalam beramal. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yughallu alaihinna qalbu muslimin." 3 hal yang tidak akan membuat hatinya seorang manusia itu jadi buruk, yang bikin hatinya orang itu rusak. Ya, salah satu yang pertama Rasulullah sebut apa? Ikhlasul amali lillah. Amalannya selalu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tahu para jemaah sekalian, penyakit hati ini banyak dimiliki oleh seseorang. Ya, banyak kita ini terpapar dengan penyakit hati. Salah satu obatnya adalah apa? Belajar selalu ikhlas dalam beramal, supaya hati kita ini bersih, hati kita ini baik. Apa-apa sama kita dikembalikan kepada Allah, diharapkan kepada Allah, tidak ngarep dari selain Allah. Dizalimi sama orang, biar nanti dia bakal dibalas sama Allah. Dicibir sama orang, alhamdulillah, terima kasih. Dulu para salaf, ya salah seorang di antara mereka, untuk tidak salah Imam Abdullah bin Mubarak atau Hasan al-Basri, dikasih tahu sama muridnya, wahai Imam, fulan itu suka gibahin kamu. Di belakangmu itu kalau kamu tidak ada, dia suka jelek-jelekin kamu. Apakah beliau marah? Tidak. Malah beliau pergi ke pasar, beli kurma 1 keranjang, ditulisin surat, terima kasih ya akhi, setiap hari sudah gibahin saya. Terima kasih transferan pahalanya, kiriman pahalanya, dan maaf saya hanya bisa balas pakai ini, pakai 1 keranjang kurma. Ya, bayangin coba, orang ikhlas, tidak peduli diomongin orang, malah mungkin berterima kasih, dibalas pakai bingkisan. Ya mungkin kalau sekarang pakai apa namanya itu, parcel. Terima kasih, setiap hari sudah kirim pahala, saya tidak bisa balas kecuali bisa balas ini saja. Gimana coba? Orang gibahin terus dikirimi parcel begitu jamaah. Senang apa emosi? Salah satu, wallahu a'lam yang mana. Ya. Maka hati ini akan selalu menjadi lebih baik saat kita dalam beramal selalu ikhlas. Dicibir orang tidak peduli, digibahin orang alhamdulillah, ya diangkat tidak naik, direndahkan juga dia tidak turun, santai aja. Hatinya baik terus, wajahnya tersenyum terus. Kenapa? Saya hidup ini bukan untuk kalian, tapi untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan kalian mau apa aja, monggo. Tidak ada gunanya. Saya ada di sini bukan untuk kalian, tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu faedah atau buah dari keikhlasan. Yang selanjutnya dari buah keikhlasan adalah barusan sudah kita spill, diterimanya amal soleh seorang hamba. Suatu hari Rasulullah pernah ditanya tentang seseorang yang berjihad, berharap ridho Allah, tapi juga ingin dikenang sama orang. Berjihad fisabilillah, berharap ridho Allah, tapi juga ingin dikenang oleh seseorang. Apa kata Rasulullah SAW? La syai'a lahu, kata Rasulullah. Orang ini tidak dapat pahala apa-apa, alias amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La syai'a lahu. Lalu Rasulullah bilang, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Ingat kata Rasulullah, Allah tidak akan terima amal dari seorang hamba kecuali murni hanya berharap kepada Allah saja, mengharap pahala dan ridho Allah saja. Wabtaghi bihi wajh Allah, berharap wajah Allah saja,
cari muka sama Allah bahasa kasarnya. Bukan cari muka sama orang. Ini pertanyaannya jemaah. Yaltamisul ajra, berharap pahala dari Allah, tapi juga nyari pujian orang. Ingin disebut-sebut sama orang. Kata Rasulullah, habis, tidak ada gunanya buat dia sama sekali. Kenapa? Terkontaminasi, tidak murni. Dan Rasulullah tidak butuh sama itu. Atau Allah SWT tidak butuh sama itu semua. Ya. Yang selanjutnya, buah dari keikhlasan. Ikhlas itu selain membersihkan hati seseorang, ikhlas juga dapat membersihkan hati seseorang dan memperkuat hati seseorang, membuat hati orang itu kuat dan kokoh, memperkuat hati-hati orang yang lemah terutama dalam beribadah, mempermudah beban-beban yang dialami oleh orang tersebut. Kita lihat bagaimana kesulitan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dari awal Rasulullah diutus, sudah diperangi sama pamannya sendiri, sama keluarganya, terus berlanjut. Apa kesulitan yang tidak dialami oleh Rasulullah? Hampir semuanya telah dialami. Bagaimana nabi-nabi, utusan Allah, diuji sama Allah keikhlasannya dan mereka lulus ujian. Bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam? Ya. Mana ada orang diuji lebih dahsyat dari ujiannya Nabi Ayyub, sampai dijadikan sebagai permisalan ya orang yang sangat sabar. Ya, kesabaran yang mentok sudah paling atas. Ya. Katanya orang sabar Ayyub, Allah kasih kami kesabaran seperti Nabi Ayyub. Anaknya mati semua, tidak ada sisanya. Hartanya habis semua. Aset-asetnya habis semua. Lalu sama Allah dikasih penyakit, yang penyakitnya memaksa dia untuk diusir dari kampungnya. Kenapa? Karena orang jijik melihat, mengeluarkan bau yang busuk, menjijikkan dilihat kulitnya, sampai dikatakan keluar ulat dari tubuhnya. Sudah tidak punya apa-apa, habis semua, tidak ada sisanya. Bisa dibayangkan ya Pak? Adakah orang yang diuji seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita baru kena ujian sedikit jamaah, sedunia tahu semua. Laporan di status. Ya Allah, apa salah saya ya Allah? Kenapa kok saya? La ilaha illallah. Apa masalahnya? Anak sakit, sakit gigi kah? Masalah-masalah yang memalukan, tapi di share kemana-mana, orang semuanya tahu. Bayangkan jemaah, apa yang dimiliki sama Nabi Ayub habis semua. Ya, apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, sekarang yang saya punya sudah habis semua ya Allah. Sekarang waktunya saya untuk lebih fokus ibadah untuk kamu ya Allah. Bayangkan jemaah, yang saya punya sudah habis semua ya Allah. Sekarang waktu saya untuk beribadah. Gimana jemaah? Saat keikhlasan ada pada diri seorang hamba, anaknya habis, hartanya habis, bukan mikir yang aneh-aneh, tidak. Sama kamu, sama Allah sudah beri aku, kata Nabi Ayub, semua ini ya, mungkin sekarang tidak ada, supaya aku bisa lebih fokus beribadah kepada Allah. Hatinya bersih dan kuat. Tidak ada seuzon sama Allah. Kenapa kok dihabisi sama Allah? Kenapa anak saya tidak ada sisanya, mati semua? Tidak ada. Allah yang kasih, Allah yang ambil. Sekarang waktunya saya fokus untuk beribadah kepadamu, sudah tidak ada yang ganggu lagi ya Allah. Subhanallah. Ini dalam satu riwayat diceritakan demikian. Kasih kulit, penyakit kulit juga, akhirnya diusir sama orang kampungnya. Bahkan ujung-ujungnya istrinya pun diusir, takut istrinya menularkan penyakit suaminya kemana-mana. Sudah selesai. Lihat istrinya, sabar jamaah. Istri zaman sekarang suaminya begitu, tanya sama Ustadz, Ustadz boleh nggak anda minta cerai? Bayangkan, ya punya suami ganteng, banyak duitnya, banyak asetnya, anaknya banyak, tampan-tampan, lucu-lucu, anaknya mati semua, aset suaminya habis semua. Suaminya penyakitan, tidak bisa kerja, tidak bisa cari nafkah. Ana yakin, tanya ke Ustadz, boleh nggak saya minta cerai Ustadz? Apa yang mau diharap?
Tidak ada sudah. Nafkah saya sudah tidak dikasih Ustaz. Sakit kulit bisa menular. Itu kan mudarat Ustaz. Istrinya Nabi Ayub tidak mundur. Sempat tergoda, dibisiki sama setan. Tapi diingatkan lagi sama Nabi Ayub, akhirnya dia kembali. Dia yang kerja cari apa? Cari uang. Sampai berujung dikatakan rambutnya dipotong, dijual karena rambutnya bagus, dikepang-kepang. Zaman dulu, di zaman itu orang yang punya kepangan-kepangan rambut itu orang-orang istimewa. Perempuan-perempuan berharap. Ya, kalau zaman sekarang bahasanya extension. Disambung rambutnya. Makanya diharamkan, tidak boleh. Dulu dijual rambut disambung. Jadi rambutnya orang. Sampai akhirnya Nabi Ayub sadar istrinya jual rambutnya, baru Nabi Ayub angkat tangan minta jalan keluar dari Allah dengan doa yang tidak ada keluhan sama sekali. Ya. Inni massani adz-dzur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang tidak baik-baik saja kena musibah seperti ini dan Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Allah. Dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung disembuhkan di waktu itu juga. Bahkan katakan gara-gara air yang sama Allah diutus itu dimandikan sama Nabi Ayub ke badannya, penyakitnya luntur ikut sama aliran airnya dan dia menjadi lebih mudah, kembali mudah lagi, dan istrinya disuruh mandi juga pakai air itu jadi mudah lagi. Akhirnya anaknya lahir kembali, hartanya kembali semuanya dari nol turun. Ya, seperti belalang-belalang dari emas, ya disuruh ambil sama Allah Subhanahu wa taala jadi kaya lagi. Tidak ada yang mengeluh jemaah. Kenapa? Dia adalah orang-orang yang selalu ikhlas, membuat kokoh orang, dan itu yang dialami sama Rasulullah SAW. Disuruh dakwah, disuruh jihad, disuruh begini sama Allah, disuruh begitu, dilakukan semua tanpa ada keluhan sama sekali. Dan itulah yang akan ditimbulkan dari yang namanya al-ikhlas, ya, kuat. Ya, mungkin kita lihat ustaz-ustaz kita seperti Ustaz Yazid rahimahullah, ya dibakar jamaah rumahnya, dibakar rumahnya, dihabisi. Beliau masih punya anak kecil-kecil, anak beliau ada 11, anaknya masih kecil-kecil, mungkin sebagian belum lahir pada waktu itu. Tiba-tiba di demonstrasi rumahnya, alhamdulillah salah satu pihak keamanan menyelamatkan beliau dari belakang, dijemput, diambil, dibawa dari belakang. Di zaman itu, apakah beliau kendor? Tambah kencang lagi, tidak takut sama orang. Ya, subhanallah. Ini bukti keikhlasan seorang. Kelihatannya orang yang ikhlas itu tidak gampang ngempes dan juga tidak gampang ya terlalu berlebihan. Dipuji akhirnya meninggi lupa diri. Tidak demikian orang yang ikhlas, dan orang yang ikhlas biasanya kokoh dan kuat. Rahimahullah. Beliau sudah tidak ada dan kita lihat beliau berada di atas ya sunnah sampai beliau meninggal dunia. Sampai jenggotnya sudah putih semua. Ya, subhanallah. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, ikhlas itu bisa membuat orang terlepas dari jeratan syaitan. Syaitan yang setiap hari terus bekerja untuk cari korban. Syaitan yang ngaku bahwasanya ada dari hamba-hamba Allah yang tidak bisa kami ganggu. Siapa itu? Kata setan, qala rabbi bima aghwaytani. Allah ceritakan dalam Al-Quran, katanya setan, ya Allah, setelah engkau menyesatkan kami, mengusir kami dari rahmatmu, sudah dilaknat sama Allah, diusir dari surga, setannya minta ditangguhkan. Kasih kami waktu ya Allah, jangan bunuh kami sampai hari kiamat. Katanya setan, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Kami akan hiasi maksiat-maksiat dan keburukan itu bagi hamba-hambamu ya Allah, dan kami akan gelincirkan mereka semuanya. Ini janjinya setan. Pasti kami akan obrak-abrik, berantakin itu hamba-hambamu ya Allah. Kami akan bikin susah mereka berbuat amal soleh. Kami akan bikin sulit mereka semua jadi orang baik. Kami akan duduki seluruh jalur keistimewahan mereka semuanya. Kami akan hadir di sana. Kami akan ganggu, kami akan bisiki, kami akan provokasi. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang selalu mukhlas.
bukan mukhlis. Mukhlas ini di atasnya lagi, di atasnya ikhlas, yang betul-betul selalu ikhlas. Setan tidak mempan buat mereka. Siapa yang ngaku? Setannya sendiri. Tidak bisa kamu ganggu orang-orang yang selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan para jamaah sekalian, kalau tidak salah oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, ada satu daerah yang mana di daerah tersebut ada pohon yang disembah. Lalu keluar salah seorang bawa pedangnya, membawa kapaknya, mau hancurin pohon tersebut. Katanya orang ini pohon dijadikan sebagai sesembahan selain Allah, sebagai berhala. Akan saya hancurkan pohon ini. Tidak benar ini, kata setan. Sudah. Atau katanya si orang ini, tidak benar ini, kata orang ini, saya harus potong pohonnya. Ikhlas dari dalam hatinya, jamaah. Tidak bisa. Ya, dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala diduakan seperti itu, keluar dari rumahnya bawa kapaknya. Di tengah jalan sebelum sampai ke pohon, ketemu sama orang. Mau kemana Pak? Katanya orang, saya mau pohon potong ini. Pohonnya mau saya potong. Kenapa kok dipotong? Kata orangnya, dijadikan sesembahan selain Allah, ini syirik, bahaya. Kata dia, tidak boleh ini. Kata orang yang cegat itu bilang, Pak, apakah tidak ada kebaikan yang lain yang bisa kamu buat? Kalau kamu tidak mau sembah itu, ya sudah, tidak usah kamu sembah. Biar orang lain aja yang sembah. Tidak bisa, kata dia. Saya mau potong pohonnya. Jalan lagi. Dicoba lagi sama orang yang ajak ngobrol dia itu. Gini aja Pak, gimana? Kalau kamu tidak jadi potong pohonnya, saya jamin setiap hari kamu dapat 1 dinar. 1 dinar sekarang harganya 5 juta lebih. Antum satu hari jamaah dikasih uang 5 juta untuk tutup mulut, ya tidak apa-apa. 1 bulan berarti berapa? Kalau sehari 5 juta, 150. Dari mana 150 juta? Siapa yang mau kasih? Saat dijanjiin 1 dinar, cek, berhenti bapaknya. Betul kata bapaknya, 1 dinar. Iya. Siapa yang kasih? Saya, kata bapak. Awas kalau tidak dikasih. Iya, pulang. Tak jadi jamaah mau potong. Besok pagi bangun tidur, nemu 1 dinar di rumahnya. Betul, 1 dinar. Bagus. Tidur lagi, besoknya bangun, tidak ada 1 dinar. Marah dia. Keluar dari rumahnya, bawa kapak lagi, mau potong pohon. Jalan, di tengah jalan ketemu sama orang. Mau kemana? Saya mau potong pohon itu. Allah jamaah dipegang, dijatuhin ke tanah. Katanya yang jatuhin itu, mau kemana kamu? Kamu tidak akan bisa sekarang potong pohon itu. Kemarin kamu ikhlas mau potong pohon itu, saya tidak bisa mau larang-larang kamu. Saya hanya provokasi aja. Tapi sekarang kamu keluar bukan mau potong pohon, kamu keluar karena emosi, tidak dapat apa? Fulus. Saya setan, kata dia. Saya yang ganggu kamu. Saya yang ngajak ngomong kamu. Kemarin saya tidak punya power, saya tidak punya kekuatan apa-apa, hanya provokasi. Sekarang karena kamu tidak ikhlas, bisa saya jatuhin kamu sekarang. Lihat jemaah, efek dari keikhlasan, setan tidak bisa ganggu. Coba-coba saja, kalau tidak didengerin selesai perkaranya. Tapi saat dia sudah tidak ikhlas, semudah itu sama setan dijatuhkan dan dihentikan. Ini salah satu buah dari keikhlasan. Saat seseorang yang selalu ikhlas itu diselamatkan dari tipu dayanya setan. Dan ini termasuk buah dan faedah terbesar dari keikhlasan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setannya pun yang ngaku sendiri. Allah SWT berfirman, Inna ibadi laisa alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sungguh hamba-hambaku yang selalu ikhlas kepada Allah, yang benar jalan di jalannya Allah terus, kalian setan tidak punya jalan untuk ganggu mereka. Tidak ada. Lemah setan buat mereka. Dan setannya mengakui sendiri tidak mampu mengganggu. Nabi Ayub itu jamaah dikatakan di riwayat yang cukup panjang, ya, setan itu berkali-kali datang saat beliau sholat. Itu lumbung padimu atau tempat hewan-hewanmu kebakar.
Tak didengerin sama Nabi Ayub. Kebakaran betulan, tapi terus Nabi Ayub sholat. Tak peduli dia. Besoknya, itu rumahmu kebakaran, anakmu mati semua, terus sholat, tidak bergeming. Sampai setannya dikatakan iblis itu mengumpulkan semua bala tentaranya untuk rapat paripurna, diajak semua untuk ikut campur dan bantu untuk menyesatkan Nabi Ayub alaihissalam. Gimana menurut kalian? Saya sudah coba begini, saya sudah coba begitu, gagal semua. Gimana enaknya? Baru ketemu jalan, coba lewat istrinya. Biasanya istri lemah, mulai diganggu lewat istrinya. Istrinya terganggu, tapi Nabi Ayub menampik itu semua. Selamat akhirnya sama Allah, dikembalikan semua. Maka dari itu para ikhwan subhanahu wa ta'ala, ya, ini salah satu faedah dari yang namanya keikhlasan. Setan yang terus bergulir di hadapan kita ini, mengganggu kita, itu lemah bagi orang-orang yang ikhlas. Dan setannya juga mengakui tidak bisa banyak berbuat menghadapi orang-orang yang ikhlas. Ingat jamaah, besok di bulan Ramadan setannya dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ini jadi pembahasan kita nanti pada maghrib ya. Betul, InsyaAllah kita akan bahas masalah ini. Bagaimana apa yang setan itu buat kepada manusia. Dan ada hikmah dibalik kenapa kok sama Allah subhanahu wa ta'ala dibelenggu. Tapi masih banyak di bulan Ramadan setannya dibelenggu, tapi dia yang jadi perwakilannya setan. Kenapa? Karena setiap hari jadi sohibnya setan, nongkrongnya sama setan. Penasehat pribadinya itu siapa? Setan. Nanti insya Allah akan kita bahas pada maghrib di masjid mana? Masjid Muhammad insya Allah. Dan selanjutnya, faedah dari keikhlasan. Ikhlas itu akan menjadi sebab seseorang dijauhkan oleh Allah dari keburukan dan kekejian. Niat-niat berbuat keji dan buruk itu sulit bagi orang-orang yang selalu ikhlas. Orang yang biasa bersendiri dan dia beribadah kepada Allah secara ikhlas, mudah bagi dia untuk jadi orang baik terus meskipun sendirian. Dan oleh Allah biasanya orang-orang seperti ini dimudahkan untuk menghindar dari keburukan-keburukan. Banyak dari kita sekarang sudah benar bangun sholat tahajud, tidak ada orang lihat, istrinya pun tidak tahu. Tulis status, Alhamdulillah, kata dia. Sudah Alhamdulillah aja, tapi ditulis jam 3 malam. Ngapain? Tahajud berarti. Nanti teman-temannya lihat, wah jam 3 dia bangun tahajud. Ramadan nih biasanya sudah terawih bener 1 juz, sudah santai aja kan terawih. Perlunya tulis status, Masya Allah imam di masjid ini keren suaranya, mantap 1 juz. Orang supaya tahu dia terawihnya 1 juz. Tidak perlu jemaah, tidak perlu. Sudah cukup kita yang tahu. Orang-orang yang seperti ini jemaah dijauhkan oleh Allah dari perbuatan keburukan dan keji. Makanya Allah SWT berfirman dalam surat Yusuf ayat 24 menceritakan bagaimana Nabi Yusuf itu bisa menghindar dari godaannya Zulaikha itu. Padahal pintu semua ditutup, keadaan semuanya mendukung. Nabi Yusuf pun jadi anak buah di rumah tersebut, orang asing, tidak banyak yang kenal. Kalau mau berbuat bisa aja. Kalaupun dia berbuat, dia bisa bilang, anak kan diajak, bukan anak yang minta. Tapi bagaimana Allah selamatkan Nabi Yusuf dari perbuatan demikian? Allah SWT berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Ya kalau bukan karena petunjuk dari Allah SWT, Nabi Yusuf akan berhasrat. Tapi Nabi Yusuf sama sekali tidak ada berhasrat untuk berbuat sama perempuan ini. Makanya langsung bilang, "A'udzubillah," kata Nabi Yusuf saat melihat perempuan itu mengajak demikian. Kadzalika linusrifa anhu su'a wal fahsya. Dan begitulah kami bikin Nabi Yusuf terhindar dari yang namanya keburukan dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia itu hamba kami yang mukhlas,
hamba kami yang selalu ikhlas, kami selamatin dia dari perbuatan seperti ini. Ini salah satu buah dari keikhlasan, ya. Semua yang mengajak orang berbuat keburukan gampang untuk ditampik bagi orang-orang yang selalu ikhlas, memperhatikan keikhlasannya. Kalau kita susah mau menghindari keburukan, jamaah, coba periksa, mungkin selama ini ada hal-hal yang banyak perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Salah satunya apa? Keikhlasan kita. Yang selanjutnya, dari buah keikhlasan, membuat amal yang kecil itu dilipat gandakan karena niat atau karena jujurnya keikhlasan. Amalan yang kecil gara-gara keikhlasannya jujur menjadikan dia dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kecil, ya, tapi membuat dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda, "Marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin." Ada orang lewat, tiba-tiba lihat ada rantingnya pohon jatuh di tengah jalan. Rantingnya mungkin berduri yang mengganggu orang yang lewat. Dan orang ini bilang, "Wallahi," kata dia, "la unahiyanna hadza 'anil muslimin." Aku akan singkirkan ini supaya jangan sampai ada orang muslim lain kena sama batang atau ranting pohon ini. La yudhihim, supaya tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Fa'udkhilal jannah, dan orang ini, kata Rasulullah, dimasukkan ke surga oleh Allah. Amalannya apa? Geser ranting dari jalan, tapi karena dia ikhlas lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surga oleh Allah dari amalan yang kecil. Kita banyak meremehkan amal. Ya, cuman amalan ini, cuman amalan itu. Jangan, jemaah. Kalau kita ikhlas betul, mungkin amalan yang sama kita diremehkan itu yang diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana juga kisah salah seorang terdahulu, Abu Sayyad. Mungkin sebagian antum tahu kisahnya, yang mana beliau diceritakan Abu Sayyad ini sangat miskin, ya. Sampai di rumahnya istrinya sama anak-anaknya tantrum semua. Tahu tantrumnya, Pak? Ibu-ibu pasti tahu tantrum. Kalau bapak-bapak tidak tahu tantrum, ya. Istrinya marahin dia, anak-anaknya nangis teriak-teriak. Kenapa? Kelaparan, dia tidak bisa ngasih nafkah, tidak punya apa-apa sama sekali. Karena sudah terlalu parah berhari-hari demikian, akhirnya mau tidak mau diganyang terus sama istrinya sama anaknya, dia tidak kuat, akhirnya keluar dari rumahnya, pergilah ke gurunya, cerita, anak istri sama anak-anak uring-uringan di rumah, saya dimarahin, ya, mencari kerja apa tidak tahu, ya. Akhirnya kata gurunya, ayo kita sholat. Waktu itu waktu duha, tidak salah, akhirnya sholat duha, lalu habis itu keluar, ayo kita keluar cari nafkah, kata gurunya. Sampai akhirnya ketemu perahu mancing di laut, dapat ikan besar, jemaah. Beberapa ikan dia dapatkan. Salah satu ikannya mau dikasih ke gurunya, kata gurunya, "Enggak, anak alhamdulillah cukup buat kamu." Sudah dibawalah ikan itu, dijual di pasar, ditukar sama roti. Satunya roti isi madu, satunya roti isi keju, ya. Keju itu fermentasi susu, dari zaman dulu sudah ada, ya. Orang-orang terdahulu sudah bikin keju, biasanya dari susu kambing. Rasanya agak keasin atau kekecut, ya. Susu sampai sekarang masih ada. Di Arab dijual itu. Gumpal-gumpal gitu, dimakan sama roti, biasanya dibuat sarapan, ya. Agak asin atau asam, ya. Sudah, tiba-tiba di jalan pulang, Abu Sayyad ini ngelihat ada orang di jalan, perempuan sama anaknya, keadaannya lebih miris dan lebih mengerikan daripada anak sama istri dia. Akhirnya rotinya sama Abu Sayyad dikasih ke ibunya itu dan dikasih ke anaknya. Habis rotinya, jemaah. Tak berani dia mau pulang. Ya, tadinya sudah bawa roti mau pulang, pikir akhirnya sebenarnya disedekahin ke orang. Kesian dia sama orang, akhirnya dia kasih. Anak itu yang tadi nangis-nangis di pinggir jalan itu jadi senyum ketawa saat dikasih roti. Berbahagia tuh orang miskin.
Udah, karena dia pusing, tidak tahu mau ngapain, dia pergi ke pasar. Duduk nongkrong di pasar, barangkali dapat kerjaan kah, bisa jadi kuli kah, apapun itu, pokoknya dia duduk di pasar, tidak berani pulang. Siapa di sini yang tidak berani pulang? Hah? Pulang? Atau duduk di pasar, tidak berani pulang? Tiba-tiba ada orang teriak, jemaah. Siapa yang namanya Abu Sayyad? Siapa yang bisa tunjukkan kepadaku mana itu Abu Sayyad? Orang-orang pada nunjuk dia semua. Itu tuh orangnya lagi duduk tuh. Dia juga bingung, loh siapa itu, cari-cari. Itu orang-orang pada nunjuk, itu dia semua, nunjuk ke dia semua. Betul kamu Abu Sayyad? Iya, saya ini punya utang sama ayahmu 3.000 dinar. Dari miskin kerengkerontang, sekarang punya uang bisa beli 3.000 kambing. Kambing itu harganya 1 dinar. Dari dulu sampai sekarang harganya sama. Kambing yang sudah dewasa 3,5 sampai 4 juta satu harganya. Iya, dari dulu segitu harganya, 1 dinar. Dari nol, tidak punya apa-apa, tiba-tiba punya uang berapa? 3.000 dinar. Bisa beli 3.000 kambing sekaligus. Dari begini tiba-tiba langsung dor meledak di atas hitungan jam. Kalau antum begitu, antum mau beli apa? Hah? Kalau suami-suami yang baik biasanya mau check out keranjang Shopee-nya istri. Karena keranjangnya penuh tapi tidak dibayar-bayar. Subhanallah jamaah, dari miskin kering kerontang jadi 3.000 kambing. Katanya Abu Sayyad, semenjak hari itu, Anda kalau sedekah ya tinggal begitu aja. Oh ini sedekah 1.000 dirham, oh ini sini dirham, dirham biasa udah sedekah. Udah. Suatu hari kata dia, Anda mimpi hari kiamat jemaah. Anda dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hisab. Ditanya, taruh amalan solehnya, timbang semua kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bingung dia, Anda punya amalan soleh apa, bingung. Timbang. Dimasukkan timbangannya, amalan-amalan. Masukkan nikmat yang Allah sudah berikan ke dia, terus disuruh timbang amalannya. Mana amalannya? Kata Abu Sayyad, oh anak pernah sedekah sekian ribu dirham, timbang. Subhanallah jemaah. Ringan. Tidak berarti apa-apa. Terus dia ingat, oh saya kasih roti ke orang miskin itu. Naikkan ke atas timbangan. Subhanallah. Berat tuh amalannya, roti dikasih. Ini 1.000, ringan semua itu. Sudah kayak ya sudah tidak ada beban. Ya ikhlas tapi ya sudah tidak ada. Ada amalan yang berat itu, yang ikhlas betul dari hati. Kecil amalannya ngasih roti ke orang. Dinaikin ketimbangan, langsung. Atau ditimbang kenikmatan Allah atau dosa-dosanya sama Allah suruh masukin, tiba-tiba sama, tidak bisa. Harus yang baik lebih berat. Mikir dia apa lagi, tenang. Ya, kamu masih punya amalan. Dia lupa amalannya apa. Kamu pernah memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang anak kecil itu yang sama kamu dikasih roti itu, ketawa anak kecilnya berbahagia. Itu suatu ibadah. Dinain berat yang paling. Lihat, amalannya kecil. Tapi apa? Mudha'afatul amal wa ziyadatuh, dilipat gandakan oleh Allah, dibesarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu manfaat dari satu keikhlasan. Ya, bahkan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, "Rubba amalin saghirin tu'azzimhu an-niyyah." Ada amalan kecil tapi besar di sisi Allah. Apa yang buat besar? Niatnya. Keikhlasannya yang buat besar itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin kabirin tusaghirun. Ada amalan yang besar tapi niatnya salah, tidak ikhlas, kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan lipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Buah yang selanjutnya, yang berapa ini? 9. 8 atau 9? Yang 8 ketiduran sebentar kayaknya barusan.
Atau yang 9 yang ketiduran? Salah satu. Ya, bebas yang keberapa saja. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu hambanya dengan keikhlasan mereka. Allah akan menolong hambanya dengan keikhlasan hamba tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha." Allah SWT akan tolong umat ini lewat orang-orang lemahnya, bidakwatihim, dengan doa-doa mereka, wa salatihim, dan salat-salat mereka, wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Ikhlas itu membuat pertolongan Allah turun kepada kita semua. Ya, bagaimana para sahabat yang jumlahnya 300 orang bisa menghabisi orang jumlahnya, tentara jumlahnya 1000. Siapa yang tolong? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kirim para malaikat dari langit yang tidak dilihat sama musuh-musuhnya Rasulullah SAW saat perang Badar. Dan antum melihat sepanjang sejarah, di peperangan itu pasti jumlahnya kaum muslimin lebih sedikit dan musuhnya lari terbirit-birit, ya, setengah mati musuhnya mau mengalahkan kaum muslimin. Dari apa itu? Bukan karena jagoan, bukan karena perlengkapan yang lengkap, bukan karena alat-alat perang yang canggih. Di zaman itu yang paling canggih alat perangnya itu Romawi. Pernah berjumpa tentaranya Romawi dan tentaranya Rasulullah. Tentara Romawinya 200.000, tentaranya Rasulullah, ya, sahabatnya Rasulullah tidak ikut. 3.000 di perang apa? Perang Mu'tah. 200.000 lawan 3.000. 200.000-nya 3.000 mundur, yang 200.000 mundur juga. Bayangin jemaah. 1:70. Yang satunya mundur, 70 mundur juga. Jadi kalau ada satu berantem lawan 70 orang, ribut, ya. Kalau yang satu mundur, logikanya dikejar sama yang 70 kan, dihabisin. Ini enggak, yang satunya mundur istirahat, mungkin cari aman, 70-nya mundur juga. Yang 70 ini gentar takut ngelawan yang satu. Siapa yang tolong? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Keikhlasan mereka para sahabat yang berperang. Allah kasih buka akalnya dengan strategi yang sampai detik ini dikatakan dipelajari strateginya. Gimana seorang Khalid bin Walid yang pegang tentara itu setelah pemimpinnya 3 meninggal semuanya? Pertama Ja'far atau Zaid atau Ja'far dulu, terus Zaid bin Harithah, terus Abdullah bin Rawaha. Ya, Ja'far dulu, terus Zaid bin Harithah, terus Abdullah bin Rawaha. Tumbang semuanya, baru setelah itu siapa? Diambil sama Khalid Ibn Walid, diputer setiap hari, ganti di sini, ganti di sana, kasih manipulasi, debu-debu digoyang sama kaki-kakinya kuda itu seakan-akan dapat bantuan terus dari Madinah. Sampai yang 3.000 mundur, yang ini mundur juga. Siapa yang kasih pertolongan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pakai logika tidak mungkin. Tapi kalau Allah mau tolong hamba-hambanya yang ikhlas berjihad di jalan Allah fi sabilillah, ya itulah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, poin yang keberapa ini? Pahala yang sangat besar bagi mereka-mereka yang selalu ikhlas dalam amalannya. Allah SWT berfirman dalam surat As-Saffat ayat 38 sampai 44, innakum ladza'ikunal adzabil alim, sungguh, atau innakum ladza'iqul adzabil alim, kalian semua akan merasakan azab yang sangat pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan tidaklah kalian akan diganjar dan dibalas melainkan atas apa yang telah kalian amalkan. Illa,
kecuali yang selamat dari azab itu ibadallahil mukhlasin, hamba-hamba Allah yang selalu ikhlas. Ulaika lahum rizqum ma'lum, bagi mereka rezeki yang telah diketahui yaitu surga, ya. Fawakihu wa hum mukramun, ya, buah-buahan yang sangat banyak yang mereka inginkan dan mereka akan dimuliakan di sana, fi jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, ala sururin mutaqabilin, ya, mereka akan semuanya berhadap-hadapan dan bertelekan di, ya, ranjang-ranjangnya kelak di surga. Kita lihat di sini para jamaah sekalian, illa ibadallah yang mukhlasin, kecuali hamba Allah yang selalu ikhlas akan diberi ganjaran yang sangat besar. Wallahi jamaah, masuk surga itu, orang yang terakhir masuk surga dari kalangan orang mukmin yang perlu dicuci dulu di neraka, nyemplung sudah ke neraka, masuk karena dia mukmin, mentauhidkan Allah, mati di atas keislaman dan keimanannya, akan dikeluarkan dari neraka dan masuk surga. Nah, ini yang terakhir. Di belakang dia sudah tidak ada lagi orang yang dikeluarkan dari surga. Dengan kata lain, orang musyrik semua, orang kafir semua, orang yang tidak punya kebaikan sama sekali, tidak ada imannya sama sekali. Ini orang yang terakhir. Habis dia masuk, selesai, tidak ada yang masuk surga lagi sudah. Iya. Ini orang sama Allah diselamatkan dari neraka. Berdiri di depan pintunya surga, katanya dia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi aku suatu kenikmatan. Belum masuk loh ini, baru depan pintunya, yang memberi aku kenikmatan yang tidak Allah beri ke yang lain. Pak, itu yang terakhir, dia yang terakhir. Semoga bukan kita itu jamaah. Naudzubillah. Masuk surga dia, tapi terakhir masuk surga. Alhamdulillah. Lihat pintunya surga sudah Allah kasih nikmat yang tidak pernah Allah kasih ke yang lain, padahal dia yang terakhir. Akhirnya diperintahkan kepada dia masuk surga, masuk lewat pintu sini. Akhirnya dia masuk. Dibuat oleh Allah SWT seakan-akan surga itu sudah penuh, sesak sudah, tidak muat buat dia masuk. Sebelah sini ada orang, sebelah sana ada orang, udah dia cari tempat kosong, tidak ada lagi sudah. Ibarat kata kajian full, itu seorang masuk di pintu, lihat tidak ada tempat kosong. Kata dia, ya Allah, penuh sudah ya Allah. Apakah engkau bercanda kepadaku sedangkan engkau adalah Tuhanku? Engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahasa seharinya kita di-prank orang ini. Disuruh masuk ke surga tapi dibuat di matanya dia seakan surganya sudah penuh. Rasulullah cerita ini jamaah sampai ketawa, sampai kelihatan giginya Rasulullah. Iya sudah kata Allah, coba masuk lewat pintu sebelah situ. Dibuat penuh lagi itu surga. Ya Allah, penuh. Apakah engkau bercanda padahal engkau adalah Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke dalam surga itu dan bagimu 10 kali lipat dunia dan isinya. Orang yang terakhir masuk surga itu sama Allah dikasih nikmat 10 kali lipat dunia dan isinya, punya dia semua. Kita di dunia ini cuma punya tanah berapa? Sepetak itu saja. Itu pun kalau naik pesawat habis, tidak kelihatan. Tidak kelihatan jemaah. Tadi ada take off dari Lombok mau ke sini, seret kelewatin rumah. Anak cari sebelah mana rumah anak ya? Cuman kelihatan Masjid Islamic Center aja. Nah, tidak jauh dari Islamic Center rumah anak cari, tidak ketemu. Tidak ada. Genteng sama semua, luasnya seakan-akan sama semua. Habis. Cari rumahnya fulan, oh rumahnya fulan itu besar, dicek, tidak ada juga, tidak kelihatan semua. Ini orang yang terakhir masuk surga, semua dikasih dunia 10 kali lipat. Ya, kenikmatan dunia, saat dunianya semua 10 kali lipat. Itu yang terakhir. Gimana yang awal-awal masuk surga? Ini ganjaran dari Allah, pahala yang sangat dahsyat, atau ganjaran yang sangat dahsyat dari Allah SWT di surga nanti. Masukkan orang yang selalu ikhlas ini ke dalam surga. Dan kalau kita bahas surga jamaah, dahsyat sekali. Apa yang sama Allah dan Rasulullah sudah jelaskan bagaimana di surga. Dari buah-buahan yang tidak pernah terputus, makanan dan apapun yang kita inginkan, baru berhasrat sudah ada barangnya. Baru geretak hati, anak pengen ini, ada langsung. Belum bidadari-bidadarinya. Seluruh keburukan yang ada pada wanita di dunia ini tidak ada di bidadari di surga nanti.
bidadarinya tidak ingusan, tidak buang air besar, tidak buang air seni, tidak haid atau nifas. Semua itu yang ada pada wanita sekarang tidak ada di surga, tidak ada di bidadari itu. Tapi jangan macam-macam, pemimpin bidadarinya istri-istri antum juga nanti. Yang soleha istrinya jadi pemimpin bidadarinya. Tapi tidak usah khawatir. Ya, bukan kayak di dunia, suaminya tidak boleh nikah lagi. Di surga nanti ya banyak bidadari-bidadarinya, mereka tidak saling cemburu antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena hatinya satu, badannya banyak. Hatinya satu, jadi tidak ada cemburu-cemburuan. Ya, jadi salah satu nikmat di surga saat seseorang itu ditunggu sama istrinya nanti di dalam kemah-kemah. Bidadari itu sudah nunggu suaminya datang. Ya, bayangkan jemaah, nunggu suaminya. Ya sudah cukup, jangan terlalu dibayangkan ya. Tidak bisa dibayangkan jemaah, luar biasa. Sampai dikatakan bidadari itu dari saking cantiknya, tulang sumsumnya di balik lututnya itu kelihatan tulang sumsumnya dari saking indahnya, putih bening ya. Kalau dibayangkan ya kayak jin jemaah. Kalau kita bayangin, karena tidak bisa sama kita dibayangkan. Rasulullah cuma kasih tahu begini nikmatnya surga, tidak bisa kita bayangkan karena tidak pernah terbesit di kepala orang. Yang bisa kita bayangin itu semuanya yang bisa kita lihat di dunia ini. Ya. Tapi di surga tidak bisa kita bayangkan. Ada yang dibilang riwayat yang bilang bidadari di surga itu cermin bagi suaminya. Berarti kayak kaca mantul begitu jemaah. Gimana? Tidak bisa dibayangkan. Tapi dari saking indahnya itu mentok sudah keindahan bagi wanita ya itu dimiliki sama para bidadari surga. Itu ganjaran bagi orang-orang yang selalu ikhlas dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di sini jelas sekali illa kata Allah SWT, kecuali hamba Allah yang selalu ikhlas sama Allah dikecualikan dari azab yang pedih. Allah khususkan rahmat Allah untuk para hambanya yang selalu ikhlas. Allah khususkan mereka yang akan sama Allah dimasukkan ke surga. Sama Allah akan dibuat lembut mereka. Allah akan berbuat lembut kepada mereka. Sama Allah tidak diazab mereka di neraka. Kenapa? Karena selalu ikhlas. Ya. Yang selanjutnya dari buah keikhlasan adalah Allah Subhanahu wa taala akan menolong, mengokohkan dan memberi kekuasaan kepada hambanya di atas muka bumi ini. Ya, Allah akan mengokohkan, selalu menolong ya, dan memberi kekuasaan para hambanya di atas muka bumi ini, dan oleh Allah akan ditinggikan dan dimuliakan di atas muka bumi ini orang-orang yang selalu ikhlas dalam beramal. Dan ini kita butuhkan para jemaah sekalian. Yang kita lihat betapa banyak ya, kejadian kita lihat dengan mata kepala kita sendiri ya, kaum muslimin ditindas dan kita tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Saudara-saudara kita di Gaza ditindas, di tempat-tempat lain di Rohingya dan di tempat-tempat yang lain ditindas semuanya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allah ya minta kepada kita agar kita selalu ikhlas supaya kita bisa berbuat untuk membantu ya, dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama membantu saudara-saudara kita yang ditindas. Akan dimuliakan. Dahulu para jamaah sekalian, musuh-musuh Islam itu ya, dengar namanya Umar bin Khattab gentar semua, takut jemaah. Bahkan setan dikatakan oleh Rasulullah kalau Umar bin Khattab jalan di jalan yang sini, setannya tidak lewat jalan sini, pilih jalan yang lain. Jangan ada Umar lewat situ, kita pilih jalan yang lain. Takut jemaah. Setannya takut sama Umar bin Khattab, apalagi musuhnya. Setan aja yang tidak kelihatan takut sama Umar. Gimana lihat kadar keikhlasannya para sahabat. Makanya kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan rendahkan dan hina sahabat-sahabatku.
law anna ahadakum anfaqa mithla uhudi dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalau kalian, Rasulullah bilang sama sahabat yang terakhir-terakhir masuk Islam, kalau kalian infak emas sebesar Jabal Uhud, pahalanya di sisi Allah tidak sebesar pahala mereka para sahabat yang awal-awal masuk Islam, meskipun sedekah mereka cuma segenggam saja. Itu bahasanya Rasulullah ke sahabat yang terakhir-terakhir masuk Islam, sama-sama sahabat, cuman gapnya sudah jauh sekali. Gimana kalau sama kita? Mungkin kita sedekah Jabal Uhud, sahabat hanya 1 butir saja, pahalanya besar, pahalanya para sahabat. Kenapa? Karena keikhlasannya yang sangat dahsyat, sampai setan takut, apalagi musuh-musuhnya. Makanya saat perang Yarmuk itu Rasulullah sudah meninggal dunia. Umar bin Khattab yang memimpin dari kota Madinah, yang ngutus Abu Ubaidah Ibnul Jarrah menjadi panglima perangnya untuk melawan orang-orang Romawi di sana. Itu Heraklius tahu tentaranya itu takut sama kaum muslimin. Gimana caranya supaya tidak kabur? Dikerangkeng di setiap 500 orang, diikat jadi satu, tidak bisa kabur, saling tarik antara mereka. Karena tahu pasti kabur, takut sama kaum muslimin. Ternyata orang Romawinya 400.000, kaum musliminnya cuma 60.000. 400.000 jemaah, hampir setengah juta lawan 60.000 ketar-ketir yang 400.000. Begitu juga yang terjadi saat perang Qadisiyah. 36.000 kira-kira melawan 300.000-an, hampir 10 kali lipatnya, atau 10 kali lipat, 11 kali lipat. Tapi sampai diturunkan gajah-gajah itu semuanya, habis jemaah dibabat sama kaum muslimin. Ya, kenapa itu semua jemaah? Kadar keikhlasan dari mereka semua membuat mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan, musuh-musuhnya takut dan menang dengan jumlah yang sedikit. Pemimpinnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqasnya pun tidak terjun. Kenapa? Sakit parah pada waktu itu saat perang Qadisiyah. Memimpin dari atas dari atas seperti ada mercusuar cukup tinggi, sudah dikuasai sama tentaranya kaum muslimin. Mimpin perang dari sana. Rotasi begini, rotasi begitu, maju, mundur, semuanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang atur. Beliau sakit parah pada waktu itu. Menang para jamaah sekalian. Habis kerajaan Persia di tangannya tentaranya Umar bin Khattab. Habis Romawi mundur sana, pulang kampung ke negerinya di Eropa gara-gara diusir sama tentaranya Umar bin Khattab. Ada para sahabat Nabi di sana, orang-orang yang diketahui keikhlasannya. Maka dari itu para jemaah sekalian, ya, agar kita selalu perhatikan yang namanya keikhlasan pada diri kita ini. Ya, orang-orang terdahulu kita mengatakan, aku tidak pernah memperbaiki sesuatu pada diriku yang lebih sulit daripada memperbaiki niat, yaitu keikhlasan. Berarti ini perlu sama kita diperbaiki lagi, diulang lagi, diperbaiki lagi. Berangkat umroh, mau ibadah, niat, sampai sana luntur, terkontaminasi. Video doa, padahal tidak doa. Ka'bahnya di belakangnya, doanya ngadep ke Zamzam Tower. Semenjak kapan kiblatnya pindah ke sana? Orang doa itu ngadep ke Ka'bah, ngadep kiblat. Ini enggak gini, kiblat di belakangnya. Gimana? Taruh di status. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Enggak Ustaz, ini sebagai motivasi. Sudah, jangan main di jurang. Jangan main di jurang. Sudah datang ke sana sekali-sekali, sekali-sekalinya pun begitu terbumbui dan terkontaminasi. Bahaya ini jemaah. Ngerusak amal soleh kita. Lemah, hati kita ini lemah jemaah. Hati kita ini lemah. Apalagi zaman sekarang semua masuk konten. Ya, semua jadi konten, semuanya jadi konten. Kajian malam Ahad di masjid fulan-fulan, dari rumahnya sepeda motor dikeluarin sampai ke masjid, konten. Nanti diringkas langsung diupload. Kajian.
Dari mobilnya mundur, sampai parkir, sampai naik dalam masjid, sampai kajian dimulai, kamera on. Nanti kalau sudah selesai dipotong-potong jadi satu konten. Padahal orang-orang terdahulu kita sampai kalau perlu anak sama istrinya tidak tahu kalau dia nuntut ilmu agama. Bekas-bekas tinta itu sama dia dibersihkan semua supaya tidak ketahuan kalau dia menuntut ilmu agama. Ditutup-tutupi. Sekarang semuanya dijadikan konten. Ya. Kayak Ana ini disorot sama kamera ini, oleh orang terdahulu tidak ada disorot sama kamera. Ini ujian. Ya, ini ujian. Keikhlasan. Ya gara-gara ada kamera, oh nanti ngomongnya supaya lebih keren. Supaya lebih kena ya gitu. Bahkan diatur sama yang undang, nanti Ustaz antum begini Ustaz. Nanti begitu. Dirusak niatnya orang supaya terlihat wah, supaya terlihat keren. Bahaya jemaah. Hati kita lemah ya. Sudahlah, jalan biasa-biasa aja, jangan semuanya dijadiin konten. Kalau kita lihat ada manfaat di sana yang sangat besar, mungkin sesekali, tak masalah. Ini enggak, urusan pribadi jadi konten semua, ibadah jadi konten, semua jadi konten. Berangkat umroh jadi konten, semua konten. Sampai kemarin ada jamaah umroh bilang, saya kalau bisa mau bawa kameramen dari Indonesia untuk meliput perjalanan dia dari berangkat sampai pulang. Dia mau bayarin orang supaya, bayangin jemaah. Sampai demikian, sudah keterlaluan. Apa namanya ini? Kalau sudah bukan terjerumus ke dalam jurang, sulit memperbaiki hal seperti ini. Tidak semudah yang kita bayangkan. Hati kita lemah para jamaah sekalian, maka jaga sebisanya. Apa yang sama kita bisa disembunyikan, kita sembunyikan. Tidak perlu orang lain tahu. Tutupi kebaikan kita sebagaimana kita tutupi keburukan-keburukan kita. Hadza wallahu alam. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ketika seseorang melakukan kebaikan, apakah baiknya tuh dia dilupain aja kebaikan itu, atau kadang-kadang boleh kita nginget kebaikan untuk diri kita sendiri? Kayak yang kisah sahabat tadi, 3 orang itu kan dia nginget kebaikannya untuk tawasul. Apa itu lebih baik kita lupain aja kebaikan kita itu yang pernah kita lakukan? Ya. Syukuran gitu. Jadi dulu sahabat yang mulia Rasulullah Abdullah bin Mas'ud ya ketemu sama orang-orang yang sedang dzikir berjamaah itu, yang ditegur itu ya di masjid, yang bikin kelompok-kelompok itu yang ditegur sama Abdullah bin Mas'ud ya. Ngapain kalian kok menghitung kebaikan kalian? Hitung aja dosa-dosa kalian. Ngapain tuh dzikir sampai dihitung-hitung 100 begitu ya, katanya Abdullah bin Mas'ud. Hitung dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita mau dengar katanya Abdullah bin Mas'ud, sebenarnya kita tidak usah itu hitung-hitung, saya sudah begini, saya sudah begitu. Akhirnya nanti masuk dalam diri kita ujub. Tapi sesekali di waktu mepet kita mau tawasul sama amal soleh kita, ya itu boleh. Dalilnya apa? Hadis yang kita bahas tadi. Kalau itu selalu sama kita diingat-ingat terus, dihitung-hitung terus, ya ana rasa baik juga. Ya, lebih baik kita ingetin dosa-dosa kita. Ya. Karena amal soleh kita tidak tahu pasti diterima nggak sama Allah. Ya, kita tidak tahu. Makanya hadis tadi juga bilang, jika memang ya Allah aku amalkan itu dengan ikhlas, tolong ya Allah, ya kan? Jadi dia tidak yakin tuh amalannya diterima tidak sama Allah. Jadi jika memang digantung, kalau memang Allah yang tahu diterima atau tidak, ternyata amal mereka karena ikhlas diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala dan diijabahi doanya. Ya, sekali-sekali ya, kita ingat suatu amalan yang besar yang kita punya, ya boleh. Contohnya salah satunya sahabat yang mulia, bila salah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu hidup sampai tua ya, sampai umur 80-an lebih. Sampai akhirnya saat beliau sudah sekarat, dia bilang sama anaknya, kalau saya meninggal dunia nanti, kafankan saya dengan kain yang ada di kotak itu. Dibuka sama anaknya, apa ini ayo? Itu baju yang aku pakai dulu saat perang Badar. Ya. Aku mau berjumpa dengan Allah dengan baju itu. Karena dia anggap ini amalan yang sangat besar saat dia ikut perang Badar. Saya mau berjumpa sama Allah dengan baju yang saya pakai itu saat perang Badar. Ini bukti bahwa dia tidak pernah lupa sama amalan perang Badar itu. Jadi pertanyaan antum sesuai sama apa yang dijelaskan ini. Jadi mungkin sekali-sekali ada 1-2 yang memang besar, mungkin kita berharap amalan itu diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan semua amal soleh kita, ana sudah begini, ana sudah begini, ana sudah, ya itu mungkin kurang tepat juga. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana jawab.
Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz dan jamaah lainnya selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Bagaimana menjaga hati kita agar selalu ikhlas kalau timbul atau terbesit dari penyakit hati? Dan kalau sesekali kita share faedah kajian yang sekarang ini, apakah boleh Ustadz dengan hati yang ikhlas untuk dakwah? Jazakallahu khair. Jadi Bapak harus tahu, tidak semua saat orang kelihatan amal solehnya itu berarti tidak ikhlas. Paham ya? Allah SWT berfirman, in tubrus shadaqat fa ni'mahi. Kalau kamu memperlihatkan sedekahmu, ya maka itu sesuatu yang baik, tidak masalah, asal dijaga hatinya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau sama kamu disembunyikan itu lebih baik untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngasih tahu belum tentu orang itu berarti tidak ikhlas. Cuman yang Anda bilang tadi, karena hati kita ini lemah, lebih baik itu semua disembunyikan. Sekali-sekali mau share faedah, dilihat niatnya apa, Allah yang tahu niatnya. Kita tidak tahu isi hati orang, yang tahu itu Allah. Saat nge-share faedah itu apakah ikhlas, Allah yang tahu. Makanya perbaiki niat dulu sebelum share faedah. Karena banyak orang share faedah hanya ingin dilihat, oh kamu sudah hijrah, oh kamu hadir kajian ini, oh kamu begitu, oh kamu orang baik. Ada yang niatnya seperti itu, ada, dan terang-terangan. Dia merasa itu memang maunya begitu, gitu. Ada. Tapi ada yang tidak mau seperti itu. Namun karena ini hal yang berat, maka terkadang tergelincir sedikit niat orang. Makanya disuruh terus jaga dan diperhatikan niatnya supaya tidak masuk ke ranah penyakit hati tadi itu. Akhirnya awalnya begitu, gara-gara dia tidak ikhlas, akhirnya dicibir sama orang, tidak jelas tulisannya, emosi dia, masuk, sakit hati. Niat dia baik, karena dia tidak ikhlas, akhirnya disenggol orang, emosi. Kalau memang dia niatnya tulus, mau disenggol orang, biarin aja, tidak masalah gitu. Makanya tadi keikhlasan itu nguatin hati orang. Ya, kalau hina juga dia tidak terhina, diangkat juga dia tidak merasa diangkat, biasa aja, datar-datar saja. Makanya dikembalikan, lihat niatnya untuk apa. Jika dia ikhlas, bismillah, di-share kebaikan. Tapi jika dia tidak ikhlas, ya sudah, urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bagaimana cara mengikhlaskan suatu amalan? Kajian 1 jam lebih barusan. Gimana caranya? Ya, ikhlas itu saat seseorang tidak berharap kecuali hanya kepada Allah saja. Gimana caranya? Ya paksa dirinya supaya bisa begitu. Ini amal ibadah. Kalau saya tidak ikhlas, tidak diterima sama Allah. Percuma dicapek-capek. Ayo ikhlaskan. Bismillah, diperbaiki niatnya. Lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, nanti saat berbuat amalan mulai melenceng sedikit, balik lagi. Mulai melenceng sedikit, balik lagi. Ya, terus seperti itu. Supaya apa? Amalannya terjaga dari yang namanya ketergelinciran, dari yang namanya tidak ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sikap ikhlas ini ada batasnya, Ustadz? Karena kadangkala keikhlasan kita dimanfaatkan membuat kita diperdaya manusia. Contohnya gimana dulu nih? Dia bantu orang, ya sama orang diperdaya, dia dimanfaatkan. Kalau memang dia bantu orang lillah, untuk Allah, tidak apa-apa manfaatin saya. Orang, saya tidak ngarep pahala dari kamu kok, saya ngarep dari Allah. Kamu mau memanfaatkan saya kayak mau apa, terserah. Saya ini bantu lillah, bukan karena kamu, tapi untuk siapa? Allah SWT. Jadi dia tidak akan pernah merasa diperdaya orang. Kenapa? Karena ikhlas untuk Allah. Tapi kalau dia tidak ikhlas, dia akan datang suatu masa dia merasa diperdaya sama orang. Oh, kurang ajar, ini buat mainan ya. Oh, anak sudah bantu tapi masih begini ya. Nah, ini tanda-tanda orang tidak ikhlas berarti ini. Kalau sama dia dikasih lillah. Dulu jamaah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat mau perang Tabuk, infak. Rasulullah bilang, siapa yang ngasih bekal untuk tentara yang mau berangkat ini, saya jamin masuk surga. Berdiri Utsman, saya Rasulullah, 300 unta, sama pelananya, sama senjatanya, sama persiapan yang mau perang, tinggal naik berangkat.
ke medan peperangan, 300. Rasulullah, siapa lagi? Berdiri lagi dia, saya lagi ya Rasulullah, tambah 300 lagi. Berdiri, saya lagi 300 Rasulullah. Unta, 900 sudah. Sampai digenapkan 1000. Jadi 920 dikatakan unta, terus kudanya 60 kira-kira. 1000 total. Terus dia pulang ke rumahnya, bawa emas 1 kantong, dan ini ya Rasulullah, ana sedekahkan untuk orang-orang yang mau jihad. Sama Rasulullah diangkat emasnya, jamaah dilihat. Ma dharra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum. Tidak berdampak lagi bagi seorang Utsman ya apapun yang mau dia buat semenjak hari ini. Monggo bebas. Diampuni sama Allah SWT, masuk surga. Berangkat perang Tabuk ternyata tidak jadi perang. Musuhnya takut. Jarak masih 1 bulan, kalau tidak salah sama Rasulullah, musuhnya mundur, akhirnya jadi pulang. Tidak jadi perang, jemaah. Kalau Utsman tidak ikhlas, ya Rasulullah, kan tidak jadi perang, yuk dikembaliin. Apakah ada bahasa demikian? Tidak mau jadi perang, tidak jadi perang, tidak masalah. Anda sudah ikhlaskan untuk Allah SWT, Anda nyumbang, nyari pahala dari Allah, sudah selesai. Rasulullah bilang, ma dharra Utsman fa'alahu badal yaum. Bebas Utsman mau buat apa, diampuni sama Allah SWT, masuk surga. Itu yang dicari sama dia. Jadi mau jadi perang, tidak jadi perang, tidak urusan. Saya cari ini. Saya tidak cari itu. Itu sama Allah bisa diganti nanti. Ini yang saya cari. Saya cari di akhirat. Ya Allah yang kasih, anak kasih fisabilillah, anak cari ini. Dan Rasulullah sebut, selesai sudah. Orang ikhlas jemaah. Sudah tidak peduli sama apa yang terjadi. Lillah, mau saya dimanfaatkan kayak, oh tidak jadi kayak, ya terserah. Pokoknya apa? Lillah. Itu yang sama diri diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Gimana cara ikhlas jika suami selalu ingin menikah lagi, sedangkan ekonomi masih kurang? Dan bagaimana kalau suami akhirnya tetap menikah diam-diam? Suaminya ada di sini kayaknya nih. Hadir tidak suaminya? Ya. Tanya sama suaminya, kenapa kok ingin menikah lagi? Mungkin suaminya kurang satu, terfitnah atau bisa zina. Ya, tanya sama suaminya. Kalau cuma lapar mata, ya salah juga. Apalagi cuman gengsi-gengsian sama temannya, berani-beranian. Ya, ini bukan ajang untuk berani-beranian jamaah. Jangan coba-coba, kesian anaknya orang. Ya. Ditanya sama suaminya, ngobrol dengan baik. Ya, ekonomi masih kurang. Ya mungkin bisa jadi yang kedua suaminya bukan cari istri, cari investor. Ya, mungkin cari perempuan yang kaya. Kemarin Anda ditelepon sama salah satu ikhwah, Anda diundang ke salah satu daerah. Akhirnya karena mepet sama lebaran, akhirnya di cancel. Katanya salah satu di antara mereka, iya Ustaz, Ana juga masih belum selesai urusan Ana. Jadi Ana ini dilamar, ini laki-laki dilamar sama wanita, mendedikasikan, tidak apa-apa saya jadi nomor 2. Dia pamit sama istrinya, ekonomi pas-pasan, rumah masih ngontrak sama istri pertamanya, nikah sama yang kedua, wallahi jamaah, sama istri keduanya, istrinya yang pertama dikasih rumah atas nama istrinya, bukan dikasih ke suaminya, dikasih ke istri yang pertama. Lihat, kejatuhan duren. Coba istrinya ngelarang, tidak dapat apa-apa. Ini suaminya pun tidak punya rumah, dikasih nama istrinya yang pertama. Jadi deket begini, dikasih rumah ya begini langsung ya. Faedah besar. Iya. Ini bukan ngarang, anak cerita beneran. Jadi anak masih sibuk Ustaz, ini anak masih di luar kota, di rumah istri yang satu lagi. Ini istri saya, anak nanti anak mau bawa juga. Dikasih rumah jemaah atas nama istri yang pertama. Ya. Bisa jadi suaminya nyari yang supaya bantu ekonomi kamu, bisa jadi. Husnuzon aja dulu. Tapi kalau nikah lagi juga nambah susah ya, wallahu a'lam ya. Sabar ini cobaannya para istri. Intinya pastikan suamimu tidak berzina. Itu yang istri pastikan. Pastikan suamimu tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak meninggalkan sholat. Itu kalau dia nikah lagi di luar sana bukan urusanmu, urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Intinya dia tetap memberi kamu nafkah sebagaimana biasanya. Ya. Barangkali dengan nikah lagi dia dapat jalur rezeki yang lain, kamu yang dapat kecipratan kenikmatannya. Seperti yang anak kisahkan barusan. Anak tidak bohong, benar gitu kejadian.
Baru di tahun 2025 kemarin. Anak cuma bisa geleng-geleng aja. Memang kalau sudah rezeki ya. Dikasih rumah. Selama ini kontrak, tiba-tiba suaminya nikah lagi, dikasih rumah atas nama istrinya pula. Jadi suaminya tidak bisa macam-macam sama istrinya. Bisa diusir. Rumahnya atas nama istrinya. Betul. Hadiah dari istri yang kedua untuk madunya. Istri yang pertama karena mengizinkan suaminya nikah lagi. Terus antum jangan hayal ini jamaah. Sudah cukup. Sudah siang ini, jangan hayal. Sudah siang. Subhanallah, sudah. Iya, khair insyaallah. Luar biasa. Baik, jadi begitulah ibu-ibu, ya ikhlaskan, anggap ini satu ibadah, ya. Ibadah buat kamu. Membiarkan suamimu menikah lagi satu ibadah. Ya, ikhlaskan itu. Lama-lama nanti mungkin suamimu sadar. Istri yang terbaik yang ya kamu yang sabar. Ada kasus lagi, ada seseorang jadi istri ketiganya seseorang. Suaminya suka nikah karena orang kaya raya. Nikah pertama, terus tambah lagi satu, terus nikah lagi. Nggak cocok, cerai, nikah lagi yang masih muda lagi, terus begitu. Yang dikorbankan itu yang nomor 3. Jadi sudah yang nomor 3 sudah cukup lama nikah, akhirnya karena punya yang baru lebih muda, jadi sama yang muda ini terus. Terus yang tua yang nomor 1 meninggal, kata dia nikah lagi sama yang lebih muda lagi. Yang bertahan, yang paling sabar yang nomor 3. Ana tidak pernah bantah, kata dia. Ana hanya diam saja. Ana hanya ingatkan, awas, jangan sampai dolim sama istri. Awas, terus disabarin. Suaminya begini, sampai akhirnya ribut sama yang nomor ribut. Terakhir kembali ke yang nomor 3 ini. Dan langgeng sampai sekarang sama yang nomor 3. Sama yang lain runtuh semua, hancur. Kenapa? Dia yang paling sabar. Dia yang ngingetin suaminya kebaikan. Akhirnya suaminya kepelukannya dia. Istri pertamanya meninggal, yang kedua hancur karena tidak sabar, yang terakhir yang mudah-mudah hancur, sisa yang ketiga aja. Dia jadi satu-satunya ratunya sekarang. Kenapa? Sabar. Itulah tugas ibu-ibu, bersabar. Karena hakikatnya kalau suami ibu nikah lagi, bukan urusannya ibu-ibu, urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tagih itu, mana nafkahnya? Kasih saya, wajib kamu kasih nafkah. Bukan terus nikah lagi yang sana terus yang disirami. Yang ini tidak dikasih. Itu suatu kezaliman yang perlu dituntut. Tapi kalau dia ngasih nafkah sebagaimana biasanya, udah urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu sabar aja, tahan lisannya, jangan sampai nanti gara-gara salah ngomong dapat dosa. Ya, suami tidak dapat, malah dapat dosa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah, jika tidak ditanyakan lagi, Anda cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.